Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arya Setya Nugroho, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya atas nama Islamnya dengan NIM A2022021 akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu aspek perkembangan pada anak sekolah dasar, masalah dan perkembangannya, yang saya ambil dari jurnal Umi Latifah. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang definisi perkembangan. Jadi, menurut Santrok 1996 dalam bukunya Retno Pagustuti, perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupannya. Jadi bersifat kompleks karena melibatkan banyak proses seperti proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Pejemon 2001 menambahkan pengertian perkembangan merujuk pada proses menuju kesempurnaan yang tidak dapat diulang kembali berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Dalam kacamata psikologi, perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, bayi, kanak-kanak, masa remaja dengan dewasa. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa guru atau mahasiswa perlu memahami perkembangan peserta didiknya. Jadi, memahami aspek perkembangan peserta didik adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Melalui pemahaman tentang aspek-aspek perkembangan serta faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dapat diantisipasi tentang berbagai upaya memfasilitasi perkembangan tersebut baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, jadikan perkembangan anak-anak itu berbeda-beda. Contohnya, setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitupun anak sekolah dasar. Jadi, ada anak yang unggul dalam akademik tetapi rendah dalam hal ada juga yang unggul aspek kognitifnya tetapi rendah dalam aspek sosial, begitupun sebaliknya. Nah, hal tersebut disebabkan oleh faktor gen dan faktor lingkungan. Selanjutnya, itu aspek perkembangan itu ada beberapa. Nah, aspek perkembangan pertama yaitu aspek fisik dan motorik, berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik. Quellen dan Thompson menyatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, aspek struktur, yang kedua, aspek sistem syaraf, yang ketiga, aspek kekuatan otot, dan yang keempat itu ada aspek kelenjar endokrin. Nah, aspek perkembangan kedua yakni aspek kognitif atau intelektual. Nah, perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Aspek kognitif juga dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel syaraf, pusat, dan otak. Jadi, penelitian mengenai fungsi otak itu dapat dibedakan berdasarkan kedua belahan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu berkaitan erat dengan kemampuan berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, analitis, dan konvergen. Dengan demikian, kegiatan yang banyak melibatkan fungsi otak kiri adalah seperti membaca, berhitung, dan belajar bahasa
dengan melakukan penelitian ilmiah. Sedangkan otak kanan itu berkaitan erat dengan kemampuan berpikir intuitif, imajinatif, holistik, dan divergen. Jadi kegiatan yang dominan menggunakan otak kanan, contohnya itu melukis, bermain musik, dan membuat kerajinan tangan. Aspek perkembangan ketiga yaitu aspek perkembangan sosial. Nah, menurut Robinson 1981, pengertian sosialisasi sebagai proses yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perkembangan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia berada, baik keluarga, teman, guru, dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya itu aspek perkembangan anak keempat yaitu aspek bahasa. Nah, menurut para ahli, bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, pendapat atau perasaan. Dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama, kemudian kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Selanjutnya itu ada aspek kelima yaitu aspek perkembangan emosi. Nah, menurut Retno 2013, emosi adalah perasaan kepada seseorang pada suatu kejadian. Nah, ragam emosi itu terdiri dari perasaan senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Nah, kebanyakan ahli yakin bahwa emosi ini lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Selanjutnya aspek perkembangan keenam yaitu aspek kepribadian seni. Nah, kata kepribadian dalam bahasa asing itu disebut dengan kata personal. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu personal yang berarti topeng atau seseorang yang berbicara melalui sebuah topeng yang menyembunyikan identitasnya dalam memerankan tokoh lain dalam suatu drama. Sedangkan Swadianto 2007 menjelaskan bahwa hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian atau persistensi. Artinya, terdapat kecenderungan ciri sifat kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seseorang. Aspek perkembangan ketujuh yaitu aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Nah, istilah moral itu kan berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya itu moris. Jadi dapat diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai, adat istiadat, kebiasaan, dan tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas itu lebih mengarah pada sikap untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai, dan prinsip moral. Perkembangan moral itu berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam interaksinya dengan orang lain. Menurut kacamata teori psikoanalisa, perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan dipengaruhi oleh kematangan biologis individu. Sedangkan dari sudut pandang teori behavioristik, perkembangan moral dipandang sebagai salah satu rangkaian stimulus respon yang dipelajari oleh anak. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada dua. Yang pertama, faktor genetik atau hereditas. Nah, faktor hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan
oleh orang tua atau gen ya. Nah, dengan itu, faktor genetik dapat diartikan sebagai potensi baik fisik maupun fisis yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Dari definisi tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah faktor ini bersifat potensial, pewaris bawaan atau alami. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor genetik itu bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadikannya aktual. Nah, sampai disinilah presentasi saya. Jika ada kekurangan atau bahasa yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.